Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah akan melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih dan penyayang, sungguh sempurna penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Janji-Mu tidak pernah terlambat menolong setiap kami. Dan sebentar lagi kami ingin belajar dari kebenaran firman-Mu. Tolong kami, buka hati kami, penuhi dengan hikmat-Mu, agar kami dapat memahami maksud dan tujuan Tuhan dalam hidup kami. Hamba-Mu yang penuh keterbatasan, urapi dengan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sesuai dengan perikop BNKP, firman Tuhan kepada kita pada siang hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 5. 1 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 5. Kita membaca secara bergiliran. Saya yang akan memulai. Tuhan adalah satu-satunya hakim. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang dipujian Allah, bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku, ialah Tuhan. Bersama-sama. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kepada kita pada siang hari ini. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Saya tidak perlu memperkenalkan diri, karena memang saya adalah jemaat di gereja ini. Tetapi pasti di antara kita ada yang bertanya-tanya, kenapa Ina Putri bisa masuk di mimbar ini? Kami perlu menjelaskan bahwa ini adalah salah satu program dari BNKP, di mana salah satu fungsi dari Satuan Nihakeriso adalah bisa memimpin renungan ibadah, dan bukan saja hanya ibadah PA, tetapi ibadah kebaktian minggu seperti pada siang hari ini. Saya yakin dan percaya Tuhan akan memampukan saya. Amin. Seterusnya demikian kepada Bapak, Ibu Satuan Nihakeriso, khususnya yang hadir pada siang hari ini. Saya mau katakan, tunggu ya gilirannya. Ada amin? Nah, Komisi KIE hadir, Ketua KIE. Nah, ini perform untuk bulan berikutnya ya. Baik, mari kita masuk pada pembahasan nats kita pada hari ini. 1 Korintus 4 ayat 1 sampai dengan 5. Jemaat Tuhan yang diberkati, jika kita mendengar kata menghakimi, apa sih yang terlintas di pikiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari? Pasti masing-masing kita ada pandangan tersendiri. Tetapi kebiasaan buruk seseorang adalah
menganggap diri paling benar, sedangkan orang lain selalu salah di matanya. Suka mengkritisi berlebihan, suka mencela orang lain, suka menjatuhkan serendah-rendahnya, suka mengkritik tetapi tidak suka dikritik. Itulah manusia. Maka itu, mari kita belajar dari firman Tuhan lewat tema yang telah kita terima dari sinodal pada hari ini, yang bertemakan janganlah menghakimi, maka kamu tidak akan dihakimi. 1 Korintus 4 ayat 1 sampai dengan 5. Ini adalah merupakan surat Rasul Paulus di jemaat Korintus pada saat itu. Mari kita flashback sedikit cerita tentang Rasul Paulus. Rasul Paulus seorang Yahudi yang dulunya sering membenci dan sering menganiaya para pengikut Kristus. Lalu perjalanan pertobatan Rasul Paulus, kita bisa baca kisah ini dalam Kisah Para Rasul pasal 9. Dalam perjalanannya menuju ke kota Damsyik untuk menangkap para pengikut Kristus. Di sana tiba-tiba sinar yang amat terang melingkupi dirinya, sehingga membuat ia jatuh rebah di tanah. Dan apa yang terjadi? Matanya menjadi buta. Dengan kuasa Tuhan, dia menerima karunia percaya pada Yesus, mengalami perjumpaan dengan Kristus. Pada akhirnya dia dapat melihat lewat hamba Tuhan yang bernama Ananias pada waktu itu. Dan semenjak itu bisa dipastikan dia mulai berhenti menganiaya para pengikut Kristus, percaya kepada Yesus, dan mulai mengabdikan dirinya kepada Kristus. Jemaat yang diberkati Tuhan, demikian singkat cerita tentang kota Korintus. Kota Korintus merupakan kota yang sangat strategis letaknya, sehingga menjadi pusat perdagangan pada saat itu yang maju pesat, sehingga kota ini terkenal akan kekayaannya. Keadaan seperti ini membuat orang-orang Korintus sangat bergembira, tetapi kegembiraan mereka menjadikan hidup mereka sombong di hadapan Tuhan. Bahkan kalau kita baca di pasal berikutnya, orang-orang Korintus ini terkenal bejat secara moralnya. Jemaat yang diberkati Tuhan, pada kesempatan ini Rasul Paulus masuk sebagai misionaris atau sebagai penginjil. Dia mengenal orang-orang Korintus di sana selama 1,5 tahun. Dia memperkenalkan tentang Yesus kepada mereka, siapa Yesus dan apa saja yang dilakukan Yesus. Dan bahkan pada saat itu banyak orang-orang yang menjadi pengikut Kristus. Dan pada akhirnya mereka membentuk satu komunitas gereja. Kita bisa baca ini pada Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-18. Beberapa waktu kemudian, Rasul Paulus mulai membangun gereja-gereja baru, pindah ke kota-kota lain. Di sana dia mendapatkan laporan kalau di kota Korintus sedang tidak berjalan dengan baik, terjadinya perpecahan di dalam jemaat. Makanya Paulus menulis surat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Dan kita perlu tahu bahwa semenjak Paulus meninggalkan Korintus, ada beberapa pengajar yang masuk.
seperti Apolos dan kemudian Petrus. Dengan adanya beberapa pengajar yang masuk, maka timbul niat hati mereka untuk mulai membanding-bandingkan pengajar yang satu dengan pengajar yang lain. Dan bukan hanya itu saja, mereka mulai masing-masing membentuk pengelompokan. Mereka mulai mengagung-agungkan kelompok mereka sendiri, sedangkan kelompok yang lain tidak benar menurut mereka. Dan bukan hanya itu saja, mereka mulai berbicara kasar dan berkata buruk tentang pengajar-pengajar yang ada. Lalu Paulus merespon semua ini dengan mengatakan, "Woi, gereja adalah merupakan satu komunitas orang-orang yang berpusat kepada Yesus. Pengajar yang ada adalah merupakan pelayan Yesus. Jadi sangat tidak wajar kalau kalian saling menjelekkan hamba Tuhan. Apalagi kalau kalian sampai membentuk pengelompokan yang berakibat pada perpecahan di dalam jemaat. Gereja adalah tubuh Kristus yang mestinya satu komunitas untuk bersatu, bukan justru untuk terpecah-pecah." Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita melihat kembali ayatnya yang ke-1 dan yang kedua. Artinya di sini Tuhan yang mempercayakan pelayanan kepada hambanya. Tuhan yang mempercayakan pelayanan kepada hambanya. Paulus mengatakan bahwa hamba-hamba Tuhan itu tidaklah boleh dianggap remeh. Artinya apa? Bahwa tidaklah boleh dianggap kasar, menyampaikan kata-kata yang buruk kepada mereka. Tidaklah boleh dianggap rendah, karena mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang mengurus rumah tangga Kristus, yang dipekerjakan untuk menyebarkan dan untuk membangun iman kepada Kristus. Mereka diutus dalam tugasnya untuk menyingkapkan rahasia-rahasia Allah. Apa itu? Menyatakan kebenaran-kebenaran Allah. Dan ini hanya bisa diungkapkan lewat orang-orang yang benar-benar mengabdikan, menghambakan dirinya kepada Allah. Lalu siapa yang dipercayakan untuk rahasia Allah itu? Tidak saja hanya pendeta. Iya Pak Pendeta ya. Tidak saja hanya penginjil, tetapi kita semua anak-anak Tuhan yang hadir pada siang hari ini. Tidak kenal profesinya apa, pengusaha, petani, guru, office boy sekalipun, ibu rumah tangga seperti saya dan teman-teman saya ibu-ibu rumah tangga yang hadir pada siang hari ini. Yang terpenting kita siap mengabdikan diri, menghambakan diri kepada Tuhan. Dan ada banyak hal yang harus kita singkapkan lewat umatnya. Tidak perlu jauh-jauh, kita bisa singkapkan, kita bisa ungkapkan lewat keluarga kita, lewat pasangan kita, tim pelayanan kita, lingkungan pekerjaan, dalam persahabatan, dalam pertemanan kita. Dan setelah kita dipercayakan rahasia Allah, ada hal yang dituntut kepada kita. Ayatnya yang kedua, jawabannya di sana. Hendaknya kita bisa dipercayai. Lalu pertanyaan lagi, bagaimana menjadi hamba-hamba yang bisa dipercayai? Setia dalam hidup ini, setia dalam tugas pelayanan yang diberikan Tuhan, setia dalam pelayanan yang diberikan Tuhan.
Lakukan kebenaran, jangan ada unsur kebohongan. Dan dengan setia mampu membuktikan diri bisa dipercaya. Ada amin? Jemaat yang diberkati Tuhan. Lalu pertanyaan lagi, apakah setia itu mudah dilakukannya? Saya ingin katakan bahwa setiap orang yang ingin setia kepada Kristus harus mampu menganggap sepi celaan-celaan yang ditujukan kepada dirinya. Harus mampu menganggap sepi penghinaan-penghinaan yang ditujukan kepada dirinya. Sekalipun dia dianggap sangat kasar dengan rendah bahkan pada saat ketika dia melakukan kewajibannya dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Tetapi jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita tetap fokus pada tujuan hidup kita, setia dalam pelayanan untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Mari kita teruskan ayatnya yang ketiga dan 4. Artinya di sini Tuhan yang melihat pelayanan hambanya dan menghakiminya. Tuhan yang melihat hambanya dan menghakiminya. Paulus adalah hamba Tuhan yang kenyang dengan kata-kata cemooh, kata-kata kasar, penghinaan. Tetapi dia tetap tangguh karena dia berdiri di atas landasan kasih karunia Allah. Dia bisa membuktikan dirinya setia mengikut Kristus. Dia tidak peduli dengan penilaian-penilaian orang lain yang ditujukan kepada dirinya. Sekalipun dia terhakimi berdasarkan takaran manusia atau sebaliknya dia dibenarkan sekalipun, dia tetap tenang menghadapinya. Di sini ayat 3 berbunyi, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Artinya apa? Bahwa kita tidak mampu dan kita tidak bisa mendakwa diri kita tidak setia kepada Tuhan. Karena penilaian itu adalah miliknya Tuhan. Penilaian dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam hidup ini adalah hanya miliknya Tuhan. Itu haknya Tuhan, hak prerogatifnya Tuhan. Tidak ada seorang pun dan tidak ada lembaga manapun yang bisa mencampurinya. Di sini Paulus berkata, baginya kalau Allah sang hakim yang sejati berkarunia kepada dia atau kepada kita, mengapa kita harus begitu sibuk memedulikan penilaian orang lain kepada kita? Demikian juga penilaian dari diri kita sendiri. Jadi berbahagialah hamba-hamba yang setia, sebab mereka memiliki hakim yang adil dan yang benar. Jadi untuk itu jangan suka menghakimi, mengkritisi, mencela orang lain. Karena penghakiman manusia hanya berdasarkan apa yang dilihat mata. Tidak seperti Tuhan melihat yang tertutup sekalipun, yaitu isi hati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita meneruskan ayatnya yang kelima. Artinya di sini Tuhan yang lebih mengenal para hambanya. Tuhan yang lebih mengenal para hambanya. Di sini kita dituntut untuk lebih menyucikan tujuan isi hati kita. Karena penilaian itu tidak hanya melibatkan tindakan, hal-hal yang kita sampaikan, hal-hal yang kita ungkapkan, tetapi semua hal-hal yang ada di dalam hati kita yang masih tersembunyi, yang masih terselubung, yang belum terungkap. Tulus tidak tulus kita dalam hidup ini, Tuhan yang Maha Tahu. Tulus tidak tulus kita dalam pelayanan, Tuhan juga Maha Tahu. Tulus tidak tulus kita dalam pekerjaan kita, Tuhan juga Maha Tahu. Jadi di ayat yang kelima ini berkata bahwa pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, Dia akan berdiri sebagai hakim bagi kita
untuk menyingkapkan semua hal-hal yang tersembunyi itu. Dan masing-masing kita siap, tidak siap, harus siap mempertanggungjawabkannya. Dan masing-masing kita akan mendapatkan pujian sesuai dengan perbuatan kita. Agak panas ya. Biasanya saya kalau duduk di situ kedinginan, saya ambil minyak kayu putih lalu gosok-gosok di tangan. Tetapi ini bukan kesalahan daripada, nggak apa-apa Pak. Ini bukan kesalahan daripada para pelayan, tetapi memang saya tadi yang meminta untuk dimatikan. Kenapa? Saya takut ini catatan saya ini berterbangan. Akhirnya apa? Bapak pendeta dan seluruh jemaat akan geleng-geleng saja. Kenapa? Karena saya tidak bisa meneruskan khotbah ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang namanya geng gosip sudah ada dari zamannya Yesus. Kemanapun Yesus pergi, mereka mengikuti Yesus. Mereka siapa? Para komentator, para provokator. Seperti siapa? Seperti orang-orang Saduki, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat pada saat itu. Dan mereka mengikuti bukan untuk belajar, tetapi untuk mencela Yesus, untuk mencari-cari kesalahan Yesus. Itulah yang terjadi pada diri Rasul Paulus pada saat itu. Dan pada zaman sekarang juga banyak orang-orang yang mengikuti kegiatan para hamba Tuhan, yang mengikuti kegiatan keluarga si A, keluarga si B, C, D, dan seterusnya. Bukan untuk belajar, bukan untuk meneladani hal positif yang sudah disajikan, tetapi untuk mencari-cari kesalahan mereka, untuk mencela, untuk menyebarkan isu-isu yang memprovokasi, yang menjatuhkan. Dan mereka bertanya, bukan untuk mau mengerti. Kita pikir dari mulut sesuai dengan hati. Tidak. Mereka bertanya bukan untuk mau mengerti, tetapi sengaja untuk menjebak. Tapi menarik, bagaimana Paulus merespon semua yang terjadi pada dirinya saat itu. Dia tetap tenang dan cuek saja. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, dari tema ini, marilah kita membuat satu pertanyaan sekaligus nanti merupakan bahan perenungan bagi kita. Tema adalah, janganlah menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Pertanyaannya, mengapa manusia tidak boleh menghakimi? Di sini ada 4 alasan. 1, supaya kita jangan dihakimi. Jawabannya simpel ya. Supaya kita jangan dihakimi. Roma 2 ayat 1 mengatakan, menghakimi orang lain berarti memberi kesempatan yang serupa kepada diri sendiri. Artinya ketika kita menghakimi orang lain berarti sudah menghakimi diri sendiri. Lalu alasan yang kedua, kita tidak cakap untuk menghakimi. Mari kita ingat peristiwa perempuan berzina dibawa di hadapan Yesus. Yesus berkata, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia pertama kali melemparkan batu kepada perempuan itu. Yesus menasehati, Yesus mengajarkan, tidak usah terlalu pusing untuk membuang selumbar di mata saudara kita sebelum kita membereskan diri kita terlebih dahulu. Jadi hati nurani ini tidak begitu baik untuk memberikan penilaian kepada orang lain. Hati nurani ini tidak begitu baik untuk menghakimi orang lain. Jadi berhati-hati karena sangat berbahaya sekali jika kita menghakimi orang lain.
Alasan yang ketiga, tadi pertama supaya kita jangan dihakimi. Kedua, karena kita tidak cakap untuk menghakimi. Ketiga, menghakimi bukan kekuasaan kita. Karena itu firman Tuhan berkata, Roma 14 ayat 4. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Artinya apa? Itu bukan urusan kita, tetapi urusan sang pemberi pelayanan itu, sang pemberi pekerjaan itu. Ketika kita menghakimi orang lain, berarti kita merebut tugasnya Tuhan. Alasan yang keempat, karena hanya Tuhanlah satu-satunya hakim yang adil dan benar. Lalu pertanyaan, mengapa penghakiman itu hanya milik Tuhan? Bisa saja milik saya, milik Pak Pendeta, atau ibu-ibu rumah tangga yang ada di sini, atau kita semua. Mazmur 17 ayat 2 berkata, daripadamulah kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Jadi jelas di sini karena penghakiman sesuai dengan kebenaran dari Tuhan. Karena apa yang dilihat manusia hanya batas kemampuan penglihatan mata, tetapi Tuhan melihat isi hati. Jemaat yang terkasih, jadi Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat Korintus pada waktu itu dan juga kepada kita pada siang hari ini, berhentilah untuk menghakimi sesama dan juga hamba Tuhan. Berhentilah untuk merendahkan orang lain seakan-akan kita di pihak yang benar. Dan jangan membebani pikiran dengan hal-hal negatif yang ditujukan kepada kita. Jangan terjebak dalam sakit hati, apalagi kalau membalas tingkah laku mereka, atau apalagi kalau menghakimi mereka, karena dengan demikian kita menjadi sama dengan mereka, yaitu pelaku-pelaku penghakiman. Tapi hargailah orang lain dengan segala keberadaannya. Bangunlah relasi kita dengan sesama, relasi kita dengan Tuhan. Contohnya, hubungan relasi suami istri bisa berlangsung jika keduanya saling percaya. Relasi kita pun dengan Tuhan sama seperti demikian. Jadilah pelayan yang memiliki integritas yang sangat ideal di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, sebuah ilustrasi. Seorang dokter yang sedang berlari terburu-buru menuju sebuah rumah sakit karena mendapat panggilan darurat untuk melakukan tindakan operasi. Di sebuah ruangan tunggu, ada seorang ayah yang mondar-mandir di sepanjang lorong itu. Hatinya gak karuan, penuh dengan emosi amarah karena menurut dia rumah sakit ini tidak becus menangani pasien. Lalu begitu si ayah melihat dokter, langsung dia berteriak dengan penuh amarah. Kenapa Anda baru datang? Kenapa Anda terlambat datangnya? Apakah Anda tidak tahu bahwa nyawa anak saya sedang dalam bahaya? Mana tanggung jawab Anda sebagai dokter di rumah sakit ini? Lalu si dokter menjawab dengan tersenyum, maaf Pak, tadi saya tidak ada di rumah sakit ini. Tetapi karena saya mendapat panggilan darurat untuk melakukan tindakan operasi, makanya saya buru-buru datang ke rumah sakit ini. Dan sekarang mohon Bapak tenang, biarkan saya melakukan tugas saya sebagai dokter. Tetapi si ayah bukannya tenang, malah semakin emosi. Apa saya disuruh tenang? Bagaimana kalau hal ini terjadi kepada anak Anda? Kalau penanganan terlambat ini bisa meninggal anak, apakah dokter masih bisa tenang? Lalu si dokter menjawab lagi, dari tanah kembali ke tanah, terpujilah nama Tuhan. Saya dokter tidak bisa memanjangkan umur manusia, tetapi
Saya dan tim akan berusaha semaksimal mungkin. Dan karena ini juga amanat dari Tuhan, hasil akhir semuanya ada di tangan Tuhan. Bergegas dia meninggalkan si ayah, dia masuk ke ruang operasi. Dan si ayah tadi masih aja menggerutu dalam hati. Ngomong sih enak, tetapi tetap aja terlambat. Lalu tidak lama kemudian si dokter keluar dari ruang operasi dengan wajah yang ceria dan mengatakan, syukur pada Tuhan, anak Bapak selamat. Kalau ada yang perlu ditanyakan, tanyakan langsung kepada suster yang menjaga. Bergegas dia meninggalkan rumah sakit lalu pergi lagi. Kemudian si ayah masih marah aja. Dia memanggil suster, suster kemari. Itu dokter sombong sekali ya. Sampai-sampai dia gak memberi saya kesempatan untuk bertanya, siapa sih dia? Apakah dia penguasa di rumah sakit ini? Apa penguasa seluruh rumah sakit di dunia ini? Sehingga dia tidak mau memberikan saya kesempatan untuk bertanya lagi. Mendengar omelan dan keluhan si ayah tadi, lalu suster menjawab, mohon maaf Pak, sesungguhnya dengan berat saya menyampaikan ini. Dokter itu sedang dalam duka cita. Anaknya meninggal kemarin sore karena kecelakaan dan tidak bisa tertolong lagi. Dan ketika kami memanggil beliau untuk melakukan tindakan operasi kepada anak Bapak, dia sedang dalam pemakaman. Dan sekarang anak Bapak sudah selamat. Dia akan bergegas kembali menuju ke pemakaman anaknya. Waduh, si ayah tadi langsung tertunduk malu. Dia mengingat dengan segala kata-kata kasar yang dilontarkan kepada sang dokter. Dan semuanya sudah terjadi, semua sudah dilakukan. Tinggallah penyesalan si bapak kami. Bapak Ibu yang terkasih, dari ilustrasi ini mari kita mendengarkan pesan moral sesuai dengan tema kita pada hari ini. Janganlah menghakimi, maka kamu tidak akan dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan untuk menutup renungan kita pada siang hari ini, jemaat yang diberkati Tuhan, sebuah kata-kata bijak yang berbunyi, banyak orang berambisi untuk mengubah hidup orang lain, tetapi terlalu sedikit orang berpikir untuk mengubah diri sendiri. Sekali lagi, banyak orang berambisi untuk mengubah hidup orang lain, tetapi terlalu sedikit orang berpikir untuk mengubah diri sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai ayat hafalan kepada kita pada siang hari ini, yang terambil dari Lukas pasal 6 ayat 37a, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Mari kita mengucapkannya secara bersama-sama 3 iya. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami, beri kami hikmat dan kebijaksanaan untuk mengikuti jejak-Mu di jalan kasih. Tolong kami menjadi pribadi yang mencintai dan berbela rasa, tidak menyakiti orang lain dan bahkan mampu mengampuni dalam situasi apapun. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan ini, kita mengangkat pujian, aku percaya Tuhan percaya.